Pemerintah Belanda mengakui 17 Agustus 1945 merupakan Pemerintah Belanda tanggal resmi kemerdekaan mengakui Republik sepenuhnya tanpa Indonesia. syarat bahwa kemerdekaan Indonesia pada Pemerintah 17 Belanda Agustus mengakui 1945. sepenuhnya dan tanpa syarat bahwa Indonesia merdeka dari Belanda pada 17 Agustus. Sedang ramai-ramainya media-media membahas tentang pengakuan pemerintah Belanda atas kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang sebelumnya enggan mengakui. Lalu banyak pertanyaan yang timbul atas ketiba-tibaan pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan bangsa kita pada 1945. Kenapa baru sekarang Belanda akui kemerdekaan RI pada 1945? Benarkah pengakuan itu bisa dibilang setengah-setengah, hanya sebatas pengakuan moral dan politik tanpa konsekuensi hukum? Dan konsekuensi apa saja yang harus diterima Belanda dan juga Indonesia dari pengakuan tersebut? Perdana Menteri Mark Rutte dikabarkan akan segera berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo soal pengakuan penuh Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945. Namun, menurut sejarawan UGM, Sri Margana, pengakuan Belanda ini masih setengah-setengah karena hanya sebatas pengakuan moral dan politik tanpa konsekuensi hukum, seperti dikutip detik.com. Dengan secara politis mengakui 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, otomatis apa yang mereka lakukan pada 1945-1949 adalah agresi militer, upaya menyerang kedaulatan negara yang sudah merdeka. Konsekuensi dari serangan itu dituntut minta ganti rugi atas semuanya, kata Sri kepada BBC News Indonesia. Menurut Sri, mengakui secara moral 17 Agustus 1945 sebagai kemerdekaan itu tidak terbantahkan atas basis penelitian yang sangat kuat, namun tidak secara yuridis. Kalaupun Belanda siap dengan konsekuensi hukum, menurut Sri, Indonesia juga harus siap dengan segala konsekuensi itu karena bagaimanapun korban sipil jatuh dari kedua belah pihak. Sri menduga kenapa Belanda pada akhirnya berani mengakui secara politik, ya karena merasa memiliki daya tawar untuk mendiskusikan konsekuensi itu berdasarkan temuan kekerasan yang juga dialami oleh warga negara mereka di Indonesia. Dan sudah pada 2005, Belanda telah menerima secara politik dan moral bahwa Indonesia merdeka pada tahun 1945. Namun, itu tidak pernah datang dengan pengakuan penuh. Sementara itu, setidaknya hingga 2005, pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan 17 Agustus 1945 baru sebatas secara politik dan moral, tapi itu tidak pernah datang dari pengakuan penuh. Ia masih bersikeras menyebutnya kekerasan ekstrim, bukan kejahatan perang, dengan mendasarkan pada Konvensi Jenewa 1949. Dan sekarang mengakui, ya tapi tadi sudah disebutkan, mengakui dengan catatan, ya artinya dia tidak mau menerima tuduhan melakukan kejahatan perang. Kajian ekstensif berjudul Over the Grain diterbitkan pada Februari 2023 lalu. Laporan tebal hampir 600 halaman menggambarkan dengan sangat rinci kekerasan yang mengerikan dan hampir tak terlukiskan pada periode itu. Laporan itu juga membahas berbagai hal dari kedua sisi. Para peneliti berbicara tentang kekerasan ekstrim dalam skala besar oleh angkatan bersenjata Belanda yang sengaja dikerahkan, sehingga 2011 lalu Kabinet Belanda sempat meminta maaf kepada penduduk Indonesia atas penjajahan dan periode kekerasan yang ekstrim, dalam tanda kutip secara moral. Namun, penelitian itu cenderung menggunakan istilah kekerasan ekstrim, bukan kejahatan perang, menggunakan penyebutan kekerasan ekstrim alih-alih kejahatan perang dengan mendasarkan pada Konvensi Jenewa 1949, yang mana kekerasan itu terjadi sebelum Konvensi Jenewa. Dengan memakai alasan Konvensi Jenewa, sehingga meskipun secara moral itu bisa disebut kejahatan perang, namun secara yuridis tidak, dan Perdana Menteri Belanda juga masih bersikeras atas hal itu. Ini bisa disimpulkan, pengakuan Belanda ini memakai standar ganda dan begitu ambigu. Belanda berhati-hati untuk menghindari kalimat kejahatan perang dengan memilih kalimat kekerasan ekstrim. Pemerintah Belanda mengakui 17 Agustus sebagai kemerdekaan Indonesia, tapi dengan catatan tersebut, sehingga Belanda berupaya menghindari konsekuensi hukum yang berat, seperti yang ditegaskan oleh Jeffrey Pondak, Ketua Komite Kehormatan Utang Belanda, bahwa pengakuan Belanda tidak bisa berhenti sampai di situ. Pengakuan yang disampaikan Belanda memiliki konsekuensi hukum. Apa yang diputuskan Belanda tersebut
berarti mereka harus mengakui telah melakukan kejahatan perang. Istilah Hindia Belanda juga harus dihilangkan dari semua buku, dan uang 4,5 miliar gulden yang dibayarkan Indonesia kepada Belanda harus dikembalikan dengan bunganya menjadi 24 miliar. Sementara Presiden Joko Widodo sendiri memang menyambut positif keputusan Belanda yang mengakui kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Namun, Jokowi juga mengungkapkan atas keputusan itu Indonesia harus mempersiapkan dampaknya. Ya bagus, tapi nanti kita melihat, saya akan minta masukan dulu ke Menteri Luar Negeri, karena itu impact-nya kemana-mana.